kondisi pertengahan abad 19 di mana di situ lahirnya Mbah Samin Surasentiko, ini adalah ekspresi dari kekecewaan Mbah Samin Surasentiko, ekspresi dari perlawanan Mbah Samin Surasentiko terhadap kondisi di Jawa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren beserta para ustadz-ustadzah, para santriwan, santriwati. Yang saya hormati pemantik diskusi mengenal budaya Samin, Pak Dalhar Muhammadun, seluruh peserta, seluruh santri ngaji sastra Posonan yang saya hormati dengan yang berjumlah 100 karena satu orang ini podo karo 10 orang nek santri sini. Nah ini urusannya jenengan. Oke, langsung saja pada diskusi malam hari ini. Persiapkan alat tulis kalian, persiapkan diri kalian, persiapkan otak kalian, persiapkan nanti pertanyaan-pertanyaan yang kiranya yang belum kalian dapat dari yang kemarin kita telah diskusi dengan Pak Mbah Pramugi. Dia adalah sesepuh sedulur sikep. Masih pada pembahasan kemarin di Sambong, kita nanti akan menyambung kira-kira dan sedikitlah mengulas sedikit tentang materi kemarin dan akan ditambahkan dan kemarin saya kira masih kurang banyak yang didiskusikan oleh Mbah Pramugi karena berhubung waktu dan kondisinya kurang memungkinkan. Lah, di sini kita coba untuk meliarkan lah bagaimana Samin Surasentiko itu masih menggema sampai detik ini. Kira-kira seperti itu. Oke, sedikit tentang perkenalan pemateri, nanti ketika kurang biar ditambahi pemateri sendiri, pemantik lah. Beliau adalah Pak Dalhar Muhammadun, pemerhati Samin Surasentiko, budaya Samin tentunya, dan beliau banyak menghabiskan waktu berdiskusi dengan orang-orang Samin secara langsung, entah itu berkunjung di tempat-tempatnya atau ngopi di warung-warung yang ngopi di warung-warung. Termasuk di jajaran PCNU Kabupaten Blora, beliau diamanati sebagai Ketua Lesbumi. Nah, apa itu Lesbumi? Nah, nanti kira-kira masuk apa enggak kalian di Lesbumi, kira-kira bisalah nanti misalkan ingin menyumbang ide atau pemikiran di Lesbumi Kabupaten Blora, nanti langsung saja dengan Pak Dalhar Muhammadun. Oke, sedikit itu tentang saya. Langsung saja, waktu dan tempat saya persilahkan pada Pak Dalhar Muhammadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam Ramadan yang ke-16 ini tadi kayaknya sudah kunut. Sini sudah kunut, tapi puasanya sama kan? Ada kreativitas fikih gitu ya. Di mana pada malam yang ke-16 ini kita masih bersemangat untuk ngaji sastra. Selawat serta salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di Yaumil Qiyamah. Konco-konco sekalian yang saya hormati, juga penyelenggara yang kami hormati, Gus Bagus, Neng Vero dan yang lain. Kesempatan semacam ini kayaknya sangat-sangat langka di Blora. Sekitar tahun 2000-an saya sempat ngobrol dengan beberapa orang tua yang mengalami periode 1960-an, itu masih bisa cerita bahwa dulu di Blora itu diskusi-diskusi atau kelompok-kelompok semacam ini pernah ada. Bahkan tahun 60, 65 sampai 70-an itu kelompok-kelompok teater juga masih ada. Teater dalam arti teater seperti yang kita tahu yang saat ini mungkin ada cuman di kota-kota besar, di Jogja, di Malang, di Semarang gitu. Tapi dalam jangka waktu yang kebelakang ini rasanya aktivitas-aktivitas yang agak bertele-tele dalam tanda kutip itu sudah tidak terlalu banyak disukai generasi saat ini. Ini fakta. Demikian juga dengan sastra, kayaknya peminatnya juga tidak banyak. Jadi ini menurut saya sangat istimewa karena kalaupun kita sebagai generasi yang tinggal di kota kecil, di kampung kecil seperti Blora ini tidak terlalu tersedia banyak referensi yang itu berupa buku, sekalipun itu sebenarnya tidak benar, tetapi bahwa kita yang ada di daerah itu cukup dekat dengan realitas sosial yang seandainya itu tergambarkan dalam bentuk lukisan atau dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk yang lain, itu sangatlah menarik bagi pemerhati baik itu seni rupa maupun seni sastra. Karena kita yang di daerah mungkin terbiasa dengan melihat seorang ibu gendong godong jati atau seorang bapak mikul kencek, tetapi ketika itu sudah berubah menjadi sebuah lukisan atau lukisan kata-kata menjadi narasi, itu sebenarnya masih sangat menarik. Jadi menurut saya kita yang di daerah ini yang
mungkin dalam banyak hal mempunyai beberapa kekurangan. Di balik itu sebenarnya kita sangat dekat dengan hal-hal yang ketika kita bisa mengeksplorasi, saya pikir itu akan sangat tinggi maknanya. Itulah makanya saya sangat mengapresiasi keberanian penyelenggaraan kegiatan ini, ngaji sastra posonan ini, dan berharap ke depan masih ada tindak lanjut sehingga Blora yang pernah melahirkan beberapa penulis, melahirkan beberapa tokoh, ke depan juga regenerasi itu akan terus berkelanjutan. Itu yang ingin saya sampaikan pertama. Kemudian yang selanjutnya saya ingin sampaikan kenapa kemarin saya mengusulkan untuk kita berkunjung ke Kampung Samin terlebih dahulu. Sebelumnya rencananya sesi pertemuan dulu, baru dilanjutkan ketemu di Dulur-Dulur Sikep. Menurut saya akan lebih baik kalau kita berkunjung dulu, karena yang saya pahami sekalipun sudah banyak tulisan tentang Samin, tentang Sikep, tetapi lebih banyak lagi yang itu belum terpotret oleh tulisan, oleh buku, oleh referensi apapun. Dan itu ada di kelompok-kelompok masyarakat Samin yang tidak hanya di Blimbing Sambong, tapi masih banyak di tempat-tempat yang lain. Di luar itu bahwa memang saya yakin konco-konco ini sedikit banyak sudah pernah membaca tentang sejarah Samin atau beberapa hal tentang Samin, dan itu menurut saya menjadi sangat penting kalau kita konfirmasi dengan realitas yang ada di lapangan. Apa yang ada di buku kita dialekkan dengan buku yang lain, kita dialekkan dengan fakta lapangan yang lain, kita dialekkan dengan fakta lapangan yang lain lagi, kita dialekkan dengan buku lagi, memunculkan tulisan lagi, memunculkan produk-produk baru lagi, yang disinilah adalah proses membangun peradaban, proses membangun kebudayaan itu ya melalui dialektika ini. Tidak hanya dialek antara buku dengan buku, tetapi antara buku dengan buku, buku dengan lapangan, lapangan dengan lapangan, buku lapangan dan dengan buku, dan seterusnya. Itulah menurut saya yang menjadi arti penting, seperti apa yang diugemi orang NU, al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akduri jadidil aslah. Jadi dari dialektika ini akan tetap terjaga, tidak terputus, sanadnya jelas bahwa apa yang sudah ada, baik itu di realitas lapangan atau di referensi, itu yang kita kaji, dan itu menghasilkan kajian lagi, dan itu adalah sejarah dari kemajuan Islam sampai hari ini. Di antaranya adalah melalui dialektika buku dengan buku, buku dengan lapangan, lapangan dengan lapangan, lapangan dengan buku, dan seterusnya.
proses yang antar generasi ini berjalan, pada puncaknya diantaranya menghasilkan perpustakaan Cordova yang akhirnya dihancurkan itu. Gitu. Jadi penghancuran produk-produk dialektika di sini adalah penghancuran peradaban. Maka mau tidak mau kalau kita mau membangun kebudayaan lagi, membangun peradaban lagi, dialektika ini harus, dan itu dalam hal apa saja gitu. Dalam hal teknologi, dalam hal sastra, dalam hal arsitektur dan segala macam memang harus begitu. Ini menurut saya arti penting dari kita berkumpul untuk ngobrol dan untuk tentu saja output paling kunci dari ini adalah kita mencoba untuk menghasilkan karya berupa tulisan, baik itu sastra maupun non-sastra, dan itu adalah hasil dari dialek kita dengan buku maupun dengan lapangan. Konco-konco sekalian yang saya hormati, kemarin kelihatannya memang obrolan kita dengan Mbah Pramugi masih sangat terbatas dan memang tidak bakal cukup obrolan kita dengan siapapun dari tokoh Samin yang kita temui. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan yang kelihatannya belum banyak muncul di tulisan-tulisan. Kenapa muncul Mbah Samin Surosentiko? Seandainya ini kita lihat dari sejarah politik, kita tahu bahwa di pertengahan abad 18-an, saya agak memorinya agak tidak kuat sehingga menyebut tahun saya seringkali salah, nanti bisa di cross check. Sebenarnya kekuatan politik Jawa ini sudah mulai runtuh. Di antaranya adalah dengan perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini sudah memecah Mataram menjadi dua, antara Kesunanan Solo dan Kesultanan Jogja, ditambah lagi yang bagian Pantura secara de facto dan de jure sudah menjadi bagian dari kompeni. Tidak lama setelah itu Solo terpecah lagi, Jogja terpecah lagi, menjadi ada Kasunanan, ada Mangkunegaran, di Jogja ada Kesultanan, ada Paku Alaman. Pada tahapan itu kayaknya real politik Jawa menurut saya hampir-hampir runtuh. Agak sedikit geliatnya mencolok itu ketika Pangeran Diponegoro mulai mengobarkan perlawanannya di kisaran tahun 1830. Jadi Jawa Mataram yang sudah terkoyak menjadi 4 kerajaan dan sebagian wilayahnya itu sudah real maupun de facto-nya itu bagian dari kompeni, terutama yang di sekitar Pantura, muncul perlawanan yang dilakukan oleh Diponegoro yang itu umurnya tidak panjang, hanya 5 tahun. Dan setelah Pangeran Diponegoro bisa dihancurkan, hampir
yakin saya bahwa di Jawa Tengah ini sudah tidak ada kekuatan politik lagi. Bayangan saya, piye nek umpamane kita gawe cerpen tentang laire munculnya Samin gitu ya. Tadi malam saya nulis cerpen itu biasanya kesulitannya di mana? Ini kita ngobrol antara itu dan nulis ya, antara materi dalam hal ini Samin Sikep dan tentang nulis gitu ya. Kalau nulis itu biasanya kendalanya di mana? Memulainya, pembuatan kata-kata, menemukan kata-kata ya. Berhenti di tengah-tengah gitu. Setidaknya ini kan artinya sudah punya pengalaman berhenti di tengah gitu. Dan ini punya pengalaman berhenti di depan gitu. Tadi malam saya bayangkan, ini umpamanya dibuat cerpen itu pengantarnya ini mungkin ya sudah tidak ada, hampir tidak ada lagi bangsawan Jawa yang mampu berdiri tegak. Yang besar dibelah, yang kecil diberi dengan harga murah. Saat itu hanya Pangeran Diponegoro yang mencoba menunjukkan taringnya dan akhirnya gagal. Selanjutnya Mbah Samin Surasentiko mencoba membuat jawaban baru. Jadi menurut saya bahwa munculnya gerakan Mbah Samin Surasentiko ini adalah seperti gregetene Diponegoro ketika Mataram sudah terkoyak-koyak, ketika Keraton Jogja sudah diduduki oleh Inggris, ketika buku-buku, kitab-kitab di Keraton Jogja dirampas, ketika keris-keris yang bagus dirampas, sehingga bangsawan-bangsawan keraton bangkrut, dan sampai-sampai perempuan-perempuan keraton yang tentunya lebih cantik dari yang lain menjual diri pada company. Ini fakta bahwa ketika Keraton Jogja itu berhasil dibedah, semua kekayaannya diangkut, semua kitab-kitab, buku-buku, serat-serat yang dimiliki diangkut, dan benar-benar bangsawan saja sudah mulai menjual diri kepada company, menjual dirinya sampai fisik. Ini benar-benar terjadi. Ini tak pikir yang menjadikan Diponegoro berontak. Dan ketika Diponegoro juga berhasil dihancurkan, maka benar-benar habis. Kalau sebelumnya Blora masih ada di bawah Kesunanan, setelah Diponegoro, Blora masuk wilayah Pantura yang itu otomatis sudah menjadi wilayah penuh kekuasaan company. Kalau sebelumnya Bupati Blora masih ada kewajiban untuk asok upeti ke Keraton Solo, karena Bupati Blora diberi hak khusus oleh Keraton Solo. Setelah kalahnya Pangeran Diponegoro, Bupati Blora sing bayar gajine kuwi rondo. Jadi menurut saya kondisi pertengahan abad 19 di mana di situ lahirnya Mbah Samin Surasentiko, ini adalah ekspresi dari
kekecewaan Mbah Samin Surasentiko, ekspresi dari perlawanan Mbah Samin Surasentiko terhadap kondisi di Jawa ini. Yang beda adalah ketika Diponegoro itu berhasil mengkonsolidasikan bangsawan, santri, dan abangan, Mbah Samin Surasentiko karena kecewa dengan yang terjadi sebelumnya, maka Mbah Samin benci dengan bangsawan karena bangsawan dianggap antek londo. Mbah Samin benci Cina karena Cina adalah antek londo. Mbah Samin benci santri karena santri dianggap antek londo. Maka kalau sampai hari ini masih kadang terlihat sisa-sisa dulur-dulur sikep itu tidak suka dengan santri, kalau masih ada sisa-sisa ya, masih ada sisa-sisa dulur-dulur sikep itu tidak suka dengan priyayi, karena itu didasari anggapan sebelumnya bahwa santri, priyayi, bangsawan itu adalah antek-antek londo. Kalau sebelumnya Diponegoro melakukan perlawanan dengan cara-cara yang vulgar, yang keras semacam itu, karena kondisinya berubah, tidak mungkin dilakukan yang semacam itu, maka yang dilakukan Samin Surasentiko dengan cara ahimsa, dengan cara mundur dari gelanggang yang lebih terbuka. Perlawanannya menjadi perlawanan dengan bahasanya dengan minggir dari pusat-pusat kekuasaan, dengan hanya konsentrasi di pertanian dan peternakan. Menurut saya jadi terlepas dari Mbah Samin Surasentiko itu siapa dan segala macam, tapi kalau ditarik dari apa yang terjadi sebelumnya, sama yang dilakukan Diponegoro adalah protes terhadap kondisi yang ada, Mbah Samin juga yang dilakukan adalah protes terhadap apa yang dihadapi saat itu. Itu menurut saya tentang latar belakang kemunculan gerakan Samin. Dan memang gerakan Mbah Samin ini sangat pesat perkembangannya, karena kepesatan itu company yang memang sudah sangat peduli dengan hal-hal yang bersifat riset, yang bersifat pendataan, secara khusus melakukan penelitian terhadap perkembangan dulur-dulur sikep, dan di situ terdokumentasikan oleh seorang ahli, saya lupa namanya, dalam waktu 2 tahun perkembangan dulur-dulur sikep itu sudah berkembang sebanyak sejumlah 5.000 penganut untuk di wilayah-wilayah Blora dan sekitarnya. Ini menurut saya tulisan ini yang menjadikan kenapa Samin Surasentiko sampai sekarang masih menjadi bahan kajian, karena memang ada awal kajian yang dilakukan pemerintah company yang tujuannya memang untuk menumpas gerakan itu. Tapi dari kajian itulah muncul kajian-kajian sebelumnya. Seandainya kajian itu tidak terpublikasi, hanya untuk pegangan keputusan politik pemerintah company, saya pikir mungkin ya Samin bisa dihabisi, tetapi
nama besar Samin, perkembangan di awal-awal enggak muncul. Dan kalau itu enggak muncul ya mungkin kita juga sudah lupa dengan Samin Surasentiko. Sama saja ketika Raden Ajeng Kartini seandainya tidak ada surat-suratnya habis gelap terbitlah terang, saya pikir Kartini juga enggak ada gitu. Itu berarti kisaran sekitar 30 sampai 50 tahun. Dan itu rasa itu saya pikir masih ada. 20, 30, 50 tahun itu mindset orang itu masih terasa. Kayak saya cerita reformasi itu masih nempel pada reformasi dengan sekarang itu sudah 20 tahun ya, sudah 20 tahun itu kita masih terasa. Dan karena di Ponorogo itu jauh lebih skalanya lebih besar, saya pikir memori kolektif akan semakin lama terjaga. Daya jaganya semakin lama. Jadi itu. Kemudian karena tujuan dari karena strategi yang digunakan oleh dulur-dulur Sikep itu adalah dengan apa yang kita sebut dengan nyamin, yaitu kayak kemarin yang diceritakan Mbah Pramugi, Arep Nongti, Arep Mengarep, Konti Komburi dan segala macam, dan hanya disampaikan secara lisan, maka di situ terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran maupun perbedaan-perbedaan praktek dari apa yang diajarkan oleh orang-orang yang sebelumnya. Ini terlihat sekali ketika kemarin tahun 2019 kebetulan saya terlibat di Temu Ageng Sedulur Sikep, mempertemukan dulur-dulur Sikep dari Blora, Bojonegoro, Pati, Kudus, Grobogan dan Rembang. Dan ketika saya keliling, karena mau nggak mau harus menemui beberapa simpul, terlihat sekali bahwa antara yang satu dengan yang lain itu ada perbedaan-perbedaan yang mencolok. Ada perasaan bahwa saya ini yang lebih autentik, saya ini yang lebih sesuai dengan dia sudah berbeda, dia sudah tidak konsisten, semacam itu jelas-jelas terlihat sekali. Kemarin juga kita lihat ekspresi Mbah Pramugi yang menyampaikan itu. Tapi saya tidak ingin memotret itunya dulu. Di luar hal-hal tersebut masih banyak hal-hal yang sangat sama-sama mencolok. Bahwa dulur-dulur Sikep itu jujur. Jujurnya bukan main, jujur pakai rok ya. Jujur pakai rok ya. Saya tidak pernah ketemu sekelompok orang, sekelompok ya. Kalau Mas Jamil ini jujur boleh lah. Tapi nek semene jujur kabeh iku biasane ora. Biasane ana sing sok ngapusi gitu. Bahkan itu dibandingkan dengan masyarakat santri sekalipun. Sekelompok santri dan sekelompok Sikep menurut saya dari sisi kejujuran, terutama kejujuran teks, kalimat dan segala macam, itu lebih jujur dulur-dulur Sikep. Hal lain yang juga itu, dan itu dipunyai semua, apakah itu
Mbah Pramugi dan lingkungannya, Mas Gun dan lingkungannya, Mbah Lasio dan lingkungannya, Lek Salim dan lingkungannya, Mas Bambang siapa di Margorejo, Bojonegoro dan lingkungannya, itu sama. Mereka sama-sama jujur. Dan mereka sama-sama sederhana. Sekalipun ada yang rumahnya besar mewah, sekalipun ada yang rumahnya sederhana, cuman kayu dan lantainya juga tanah, itu masih terlihat sekali bahwa mereka sederhana. Dan Mbah Pramugi kemarin yang kita temui, kebetulan memang tampilan fisiknya wah nggak terbayang omah semono gedene. Rumahnya Mbah Pramugi itu dari depan sampai belakang itu, di tengah itu di ruang tamu itu mejanya 3 baris, kemudian di tiang rumah ini ada sungu kidang, mejanya marmer, meja marmer kawak itu, ada juga kayu jati utuh, ada juga kursi-kursi kursi-kursi kayu klasik, mungkin sekitar keluaran tahun 40-an atau 60-an begitu, yang kalau dilihat dari sisi harga pasti mahal. Kalau dilihat dari sisi antik sudah terkategori antik. Sekalipun kondisinya begitu, tapi saya masih melihat ada kesederhanaan. Di tempat-tempat lain kesederhanaannya lebih mencolok. Di luar itu mereka hampir semua itu pekerja keras. Sekalipun bentuk kerja kerasnya berbeda-beda. Ada yang sangat ekstrim kerja kerasnya sampai menerima sesuatu dari orang lain sama sekali tidak mau. Jadi ketika saya berkunjung ke Menden, bawa gula sama teh, itu aja ditolak. Ditolak dengan bahasa halus dan dikembalikan. Padahal saya di situ kebetulan pas punya cucu itu yang pas bancaan, dan saya dikasih makan motong ayam. Dan saya bertiga gitu ya. Tiga warna gula, kopi, teh itu aja enggak mau. Ada yang begitu, tapi yang lain tidak demikian. Kemudian jujur, sederhana, pekerja keras, terus jujur, sederhana, pekerja keras, kayaknya diantaranya kuat memegang prinsip. Itu yang bersifat kuat memegang prinsip, sekalipun beda-beda. Perbedaan kekuatan memegang prinsip ini diantaranya ketika Mas Gun Retnopati memegang prinsipnya untuk melawan pabrik semen, itu berbeda dengan cara Mbah Lasio dan Mbah Pramugi memegang prinsip bahwa tugas awak dhewe ngandani. Nek wis kuwi kok gak digugu, ya wis ora urusane. Ya di situ, benar-benar berhenti sampai di situ.
hal-hal lain yang juga perlu saya eksplorasi bahwa Samin ini identik dengan pertanian. Bahwa wong Samin itu sumber maisahnya kalau bahasa kita itu hanya dari pertanian dan peternakan. Tidak boleh ada jual beli. Tidak ada jasa. Jasa ndaut, jasa ngedos itu juga enggak ada. Nek gotong royong entuk. Tapi ngewangi ndaut, ngewangi ngedos diopahi enggak ada. Nek aku ngewangi ngedos, sesuk kono ngewangi ngedos itu iya. Jadi secara umum saya masih percaya hal yang mendasar bahwa Samin itu identik dengan pertanian, maka kalau ada hal-hal yang dilakukan orang Samin hari ini yang itu di luar pertanian dan peternakan itu sudah fikih kontemporer mungkin. Itu sudah fikih yang baru, kalau bahasa kita itu sudah hal yang baru. Dan itu bagi yang lain, kalau bagi yang masih memegang prinsip bahwa Samin itu harus hanya pertanian, ketika ada seorang sikep itu sudah mulai bakulan wedhus atau sapi, bakulan loh ya, itu berarti dia sudah tidak terkategori sikep. Bahwa wong Samin itu boleh beli pupuk, boleh beli traktor, boleh menjual hasil panen, boleh menjual sapinya, boleh beli pedet, tetapi tidak boleh beli sapi untuk dijual lagi, beli sapi untuk kita mendapatkan harga semurah mungkin dan dijual harga semahal mungkin, itu yang tidak boleh. Dagang itu yang tidak boleh. Karena di dalam dagang itu ada pembohongan. Itu menurut sedulur-sedulur sikep. Dagang itu ada unsur pembohongan. Kaitannya dengan menjual hasil panen boleh, tapi kulaan gabah untuk dijual lagi dalam bentuk gabah maupun beras itu yang tidak boleh. Tapi menjual hasil panen untuk hasilnya disimpan atau hasilnya diberikan sapi, beli sapi itu bisa. Tapi jual panen, kulaan gabah untuk dijual lagi itu yang tidak ada. Berantai itu pekerjaan yang rendah karena dianggap di situ ada kebohongan, membohongi orang lain, merugikan orang lain. Sekalipun prinsip dasarnya begitu, menurut saya sudah ada beberapa bukti bahwa ada inovasi di antara mereka. Dan itu masih bersifat pengecualian. Yang saya tahu anaknya Mbah Pramugi itu pegawai Pertamina. Satu yang kemarin diceritakan itu, anaknya Mbah Pramugi pegawai Pertamina. Di luar itu kelihatannya masih fokus di pertanian. Kakak iparnya Mbah Pramugi kemarin yang ikut di situ sudah punya jasa selepan.
jasa selepan loh ya. Itu juga sudah di luar pertanian ansih. Garwane Mbah Lasio itu buka warung kopi di pintu masuk Padepokan Mbah Lasio itu dulu ada tulisan warung kopi Samin. Tapi beberapa saat kemudian saya lewat sana ditulis tulisannya warung kopi Asmi. Mungkin ada yang mengkritik atau memprotes bahwa buka warung itu bukan pekerjaan seorang samin. Di keyakinan mereka begitu. Anaknya tokoh samin di Bojonegoro pegawai kecamatan, pegawai negeri kecamatan. Waktu saya ke sana sempat menjadi pejabat sementara Kades karena mau pilkades sehingga kadesnya harus cuti dan yang ganti sementara anaknya Mbah siapa namanya lupa yang tokoh samin di Jepang Margomulyo Bojonegoro. Sebelum Ngawi kanan jalan ada patung Mbah Samin Surosentiko. Di luar itu Mbah Pramugi selain aktivitas pertanian dan peternakannya serius, Mbah Pramugi juga sudah ada jasa sebagai wong tua, tukang suwuk pilkades, tukang suwuk kelangan, tukang suwuk macam-macam. Mbah Pramugi sering menerima pasien yang semacam itu. Sebagian di antaranya Mbah Pramugi sering bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga yang di situ ada konsekuensi keuangannya. Dan itu tidak akan terjadi di Sukolilo, di lingkungannya Mas Gun Retno, maupun di lingkungan Menden, di lingkungannya Mbah Taslim. Mbah Salim kok Mbah Taslim. Mbah Taslim mak jiken. Jabat sebagai pemimpin tidak ada. Jadi kalau ada sesepuh semacam Mbah Lasio, Mbah Pramugi, Mas Gun di Tambak itu siapa saya lupa itu yang sepuh itu juga secara alami disepuhkan gitu. Jadi mungkin kayak model kiai kampung gitu ya. Ya secara alami ada apa-apa keputusan sering digantungkan pada personal yang dianggap lebih sepuh itu. Tuh. Hal lain yang juga sepotong-potong pengen saya sampaikan yang menurut saya belum pernah terungkap itu kalau kita bertanya definisi samin atau sikep. Kalau kita tanya dulu sikep sendiri, sikep itu apa? Sikep itu nek bahasane Mbah Pramugi kemarin apa? Apa kemarin itu ya? Isine jangkep. Nah, isine jangkep. Ini kalau kita pakai bahasa terminologi itu menjadi sulit. Kalau kita pengen mengakademiskan gitu, jane sikep ya apa gitu. Kalau kita tanya ke orang-orang sikep kita akan bingung. Mbah Pramugi sikep ya apa? Sikep isine jangkep. Iki batasane
memasukkan mana yang harus masuk dan mengeluarkan apa yang harus keluar gitu kan, nggak bisa, itu nggak bisa. Sikep isine jangkep. Sikep ya sikep ya apa? Sikep ya sikep rabi. Wong lanang kudu rabi mbek wong wedok. Jawabannya kadang begitu. Sikep itu apa? Sikep ya sikep rabi. Asline wong kuwi ya wong lanang ambek wong wedok gitu. Bukan bingung iki terus piye, itu sama sekali tidak definitif gitu. Sama sekali tidak definitif. Maka saya lebih setuju sikep itu apa? Saya lebih setujunya itu ya batasannya siapakah orang sikep itu. Siapakah orang sikep itu? Orang sikep itu ya orang-orang yang merasa dirinya sikep dan diakui bahwa dia sikep. Baik itu keturunannya Mbah Samin Suro Sendiko maupun pengikutnya. Kayak Mbah Pramugi itu jelas-jelas bukan keturunan Mbah Samin Suro Sendiko, tapi buyutnya Mbah Pramugi itu adalah pengikutnya Mbah Samin Suro Sendiko. Sementara yang lain-lain ada yang keturunannya. Jadi wong sikep itu apa? Ya, menurut saya ya kalau dia merasa sikep dan orang mengakui bahwa dia sikep, ya itulah orang sikep. Batasan paling sederhana supaya aman menurut saya itu. Tetapi ada ternyata di bukunya siapa itu ya, Kuasa Ramalan Sejarah Peter Carey, itu ternyata ada istilah sikep. Berarti istilah itu sudah dipakai di tahun 18 sekian gitu ya. Bahwa sikep itu adalah sekelompok petani profesional, ke bahasa saya ya. Petani profesional yang dipercaya oleh bangsawan untuk menggarap lahannya. Bangsawan itu kan oleh pihak keraton mendapat upah berupa hak pengelolaan tanah. Di keraton manapun, semua wilayah yang ada di kerajaan itu adalah milik raja. Tanahnya miliknya raja. Maka ketika di situ ada pejabat, ada bangsawan, maka bayaran yang diberikan adalah hak yang diberikan raja kepada bangsawan tersebut, kepada pejabat tersebut untuk menggarap tanah-tanah tertentu. Umpamanya di Kasunanan Solo, Bupati Blora diberi hak untuk menggarap sawah di sekitar Blora. Nah, oleh Bupati Blora, penggarapannya ini diserahkan pada orang-orang sikep. Karena apa? Karena orang-orang sikep ini terbukti sebagai sekelompok petani yang profesional, pekerja keras, jujur, termasuk bagi hasil yang diberikan kepada bupati itu juga menguntungkan dan bisa diterima. Jadi sebelum munculnya Mbah Samin Suro Sendiko, cara bodon kita di pertengahan abad 19, di awal abad 19 sudah ada istilah sikep. Yang sikep itu berkaitan dengan sekelompok petani profesional. Tetapi 50 tahun kemudian sikep ini menjadi identitas dari penganut Samin Suro Sendiko. Maka menurut saya layak untuk dimunculkan pertanyaan, apakah sikep yang Saminisme ini ada kaitan dengan sikep yang sebelumnya, yang kedua-duanya sama
berkaitan dengan aktivitas pertanian. Tetapi yang sikap yang kedua ini jelas bahwa sikap dalam arti Saminisme ini adalah ada motivasi perlawanan, dan karena ini adalah gerakan, maka sikap dalam arti Samin ini juga harus kita baca, kita belah dua. Yang satu sikap sebagai gerakan, yaitu gerakan untuk perlawanan, dan sikap sebagai olah spiritual. Kalau sikap secara olah spiritual, ya mungkin mirip-mirip dengan penghayatan atau kejawen, yang itu variasinya memang banyak gitu. Dan kita mungkin agak sulit mendalami kecuali kita sangat intensif dan dianggap orang sikap. Di luar itu ya mungkin agak sulit. Kemarin Ning Vero sempat ngobrol sama Mbah Pramugi Putri ya, bahwa nek esuk iku ya ana sembahyange, nek awan ana, nek bengi ana, ya ada lafal-lafal khusus yang diucapkan, tetapi lafale piye itu yang tidak pernah bisa diungkap kepada orang yang di luar sikap. Mungkin itu pemantik awalnya, biar enggak kebanyakan terus aku ya bingung nek terangno ombo banget itu ya bingung ya. Mungkin ada pertanyaan atau apa, saya persilahkan. Bagaimana kawan-kawan semuanya? Ya memang pada dasarnya Samin Suro Sendiko itu muncul karena memberi wajah baru tentang perlawanan Diponegoro, dan itu dirasa orang yang paling berani dan paling terakhir, kira-kira terakhir berani di zaman itu. Setelah itu memungkinkan tidak akan ada lagi tokoh-tokoh yang bermunculan. Maka dari itu Samin itu memberi wajah baru dengan perlawanan yang berbeda, yaitu dengan itu kalau ditanya bulet mau kemana, ke depan, dari mana, dari belakang. Bahkan ada kasus Mbah Samin itu dikasih sapi oleh bupati, oleh pemerintah, gak mau, dituntun sampai ke Pendopo diberikan lagi, ditolak itu. Kemudian ada lagi sapinya Mbah Samin itu diminta oleh kolonial Belanda, tapi ditolaknya dengan cara halus. Ini sapi ini mau saya ambil, loh memang kamu bisa ngarit, memang bisa membersihkan kotorannya. Itu malah bikin penat kepala. Kalau hanya saya yang bicara mungkin penatnya cuma sepintas, tapi ketika bicara Mbah Samin ya iki harus memperbanyak referensi. Oke, silahkan barangkali ada yang bertanya. Apa mungkin bablas gak paham ya? Paham ya? Tapi ngeten, sebelum membahas tentang diskusi budaya Samin, kita diskusi dengan Pak Susilotur bahwasanya sedikit menyentil tentang Samin itu punya semacam buku untuk menjadi panduan ia berperilaku. Bukunya yaitu Tapel Adam. Nah, mungkin itu pertanyaan saya kalau sambil menunggu teman-teman yang lain. Apakah itu benar adanya atau pripun? Mbah Sus bilang Samin punya buku panduan atau kitab, dalam hal ini Tapel Adam, begitu. Menurut saya sama sekali salah. Karena apa? Karena Tapel Adam itu
Islam sekali. Islam sekali. Di dalamnya ada cerita-cerita secara kronologis mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai Wali Songo sampai kelihatannya sampai Mataram. Dan itu menggunakan terminologi Islam banget. Saya sempat mendengarkan Mbah sing kapundhut deket SMP 5 itu Mbah siapa itu ya? Itu ya bercerita selawatan pakai tapel Adam, di dalamnya ada selawatan, ada cerita ketika Nabi garwane Nabi kapundhut, tahun-tahun kesedihannya Kanjeng Nabi. Itu Mbah Waras itu ketika nembang sampai nangis. Benar, karena dia menghayati di tapel Adam itu cerita tentang tahun-tahun kesedihan Kanjeng Nabi. Jadi itu sama sekali salah kalau dikatakan bahwa buku pegangannya Samin Sikep itu tapel Adam. Sejarah dari kitab tapel Adam yang sekarang ada manuskripnya ada di Solo itu ditulis ulang oleh Mudin Kamolan. Kemudian diserahkan kepada Bupati Blora, kemudian diserahkan oleh Bupati Blora, diserahkan pada Raja Solo. Kebetulan Mudin Kamolan itu pernah menjadi mertua Mbah Samin Surosentiko. Kemarin yang diceritakan Mbah Pramugi, istri Mbah Samin Surosentiko itu yang sempat pisah itu, yang akhirnya pisah galak tapi jaduk gitu kan. Ini juga agak rumit ya bagi saya kalau sampai hari ini prinsip yang dipegang oleh dulur-dulur Sikep itu tidak ada istilah perceraian. Jadi kalau sudah rukunan, bahasa kita kalau sudah nikah itu tidak ada istilah cerai-cerainan. Dan sampai hari ini saya belum pernah ketemu kasus orang Sikep bercerai dengan istrinya. Perceraian di kalangan sedulur Sikep benar-benar tidak ada. Tetapi Mbah Samin Surosentiko Muda pernah menjadi menantu Mbah Mudin Kamolan dan bercerai dengan anaknya Mbah Mudin Kamolan, kemudian menikah lagi. Ini fakta gitu. Jadi saya menolak kalau ada statement bahwa tapel Adam adalah kitabnya orang Sikep. Tetapi Mbah Pramugi pernah menyampaikan tapel Adam salah satu kitab yang dipakai rujukan. Mbah Pramugi menyampaikan itu. Monggo yang lain.